Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustazah Emma dari SDT Al-Huswa Surabaya. Amanah mengajar saya guru mata pelajaran kelas 2 dan 3 untuk pelajaran berhitung. Baik, di sini bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya akan menyampaikan materi UKG, yaitu membuat video pembelajaran. Awalnya ada 4 ya kisi-kisinya, tapi ternyata yang terbaru ada 3. Yang pertama membuat materi PPT, kedua menjelaskan isi materi PPT, ketiga mengubah jadi video. Oke, yang mengupload video ke YouTube tidak perlu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari yang pertama, membuat materi PPT di PowerPoint. Sebelum membuat materi PowerPoint, kita harus bisa tahu pedoman apa yang kita gunakan nanti ya, yaitu saya sesuai dengan KD-nya pastinya. Saya akan menjelaskan tentang membuat video untuk kelas 2 ya, berhitung kelas 2, yaitu mereka belajar ini mengenal mata uang. Mohon maaf sebentar, kita belajar 8 mengenal mata uang. Tujuannya ya untuk siswa mampu menentukan sejumlah uang dari beberapa pecahan mata uang, baik logam maupun kertas, seperti itu. Dan biasanya videonya ini nanti saya gunakan untuk di awal sebelum ada soal-soal latihan ya dari modulnya ini. Jadi video itu membantu menunjang untuk anak-anak bisa memahami untuk sampai ke tujuannya ya, begitu, memahami materinya untuk sampai ke tujuan pembelajaran berhitung. Baik, yang kedua, setelah saya menentukan pedomannya, saya membuat kisi-kisi. Sebentar, oke, ini ya kisi-kisi yang akan saya buat di slide-slide PowerPoint itu. Yang pertama tentang materinya tentunya ya, materi uang logam dan kertas, penulisannya bagaimana, nilai mata uang. Lalu yang kedua ada soal latihan ya, contoh soal latihan ya, lebih ke contoh soal latihan ya. Dan juga ada soal latihan yang tidak perlu dijawab, memang itu ada di video juga seperti itu ya, untuk nanti kita bisa bahas di saat pertemuan, begitu. Anak-anak sudah menonton video lah, seperti itu. Lalu yang berikutnya ada nilai duniawi dan nilai ukhrawinya tentunya, seperti itu. Simple ya. Setelah sudah, kita bisa menyiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu kan tadi ada mata uang. Terus kita pasti butuh background. Kita butuh animasi yang bergerak lah, seperti itu. Saya cari di ini di Google ya. Pertama kita buka misalkan ini ya, tab Google. Kita bisa klik di sini, mata uang logam 200, nah keluar. Kita cari di image. Nah, misalkan ini kita klik, lalu kita klik kanan. Kita bisa save image dulu, jadi saya kumpulkan di satu folder. Itu kalau saya seperti itu ya. Yang saya butuhkan apa dulu. Nah, ini kebetulan sudah saya buatkan folder di dokumen gambar PPT, dan ini sudah banyak. Ini seperti, kita tinggal ketik aja begitu, logam 200 begitu ya. Karena ini saya sudah pernah menyimpan, jadi kalau nggak di replace new, coba misalnya JPG, udah seperti itu. Termasuk uang kertas juga seperti itu. Maaf sebentar. Nah, lalu bahan apa lagi, yaitu tentang background. Saya cari background kelas animasi GIF ya, itu kita cari ada gerak-geraknya. Ini ada GIF-nya, ini gerak, tapi kita cek dulu, kita klik apa dia beneran gerak atau tidak lah, seperti itulah. Ini misalkan kita save ya, klik kanan, save image, kita kumpulkan di jadi satu. Sebelumnya saya sudah membuat folder ya di dokumen gambar PPT. Ini folder seperti itu ya, kita buat folder dulu. Atau misalkan ini, nah ini diklik gitu. Dan sebenarnya pastikan kita itu mengambil, kalau buat background tuh gambarnya biar nggak pecah, itu gambarnya memang besar ya. Kita bisa klik lagi, kita buka, kita perbesar.
besarnya seberapa. Nah ini kan sudah cukup besar ya, ini nih, dia besar lah, karena ada yang gambar itu kalau tidak diklik lagi dia pecah, nanti dia pecah, jadi waktu diperbesar dijadikan background dia nggak jelas. Nah, kita harus cari yang jelas ya, kita perbesar misalkan ini. Ini ya, kita klik lagi. Kalau ini kita masuk ke webnya, sebentar, kita pastikan ini besar. Tadi kita save image. Nah kita simpan ya, kita simpan misalkan background 4, dan ini sudah ada di dokumen begitu. Dan biasanya di bawahnya juga banyak ya yang hampir sama lah, seperti itu, cantik ya. Nah, misalkan saya mau yang ini GIF nih, tapi nggak tahu ini gerak beneran atau enggak. Wah ini ada nih sinarnya, sinar mataharinya, ini kita bisa simpan. GIF misalnya. Oke, sudah, bahan-bahannya sudah. Kita juga bisa selain background itu apa yang gerak, misalkan berhubungan dengan uang gitu ya. Nah, ini masih uang .gif gitu. Nah ini banyak di sini. Nah ini, oke, klik kanan, save image, nah itu ya, dirasa sudah cukup. Terus kita bisa membuka PPT, lalu kita blank presentation. Nah kita mulai dari yang pertama, begitu title biasanya seperti ini ya. Terus biasanya saya sudah siapkan new slide, klik kanan, new slide. Nah modelnya kita nanti saya sesuaikan seperti itu. Oke, nah, ini saya close. Saya sudah menyiapkan ya untuk, tapi ini tetap harus ditambahi ya, masih belum. Sebelumnya itu saya juga save dulu, save as, supaya semuanya harus itu ya tersimpan. Jadi sebelumnya kita harus prepare dulu ya. Kita save as PowerPoint misalnya gitu. Nah ini sudah saya simpan, jadi saya coba saya simpan lagi seperti itu. Jadi kalau sudah disimpan itu aman rasanya. Jangan lupa juga nanti Ctrl S gitu ya, di save juga gitu. Baik, sekarang ini saya sudah buat tapi belum selesai. Pertama ini saya buat judulnya, ini saya ambil logo Al-Uswa di Google itu ya, di image, di pilihan image ya. Ini kan tadi Google, ini logo Al-Uswa transparan. Nah terus kita klik yang image, nah, seperti itu. Nah ini kita cari yang transparan, itu yang seperti ini, kotak-kotak belakangnya, tinggal di save kayak gitu ya. Terus kita kopasnya gimana tadi, tinggal, kan tadi saya simpan di satu folder, tinggal, oh tidak, kalau ini langsung sepertinya tadi ya. Oh ya, ini tadi langsung klik kanan, copy image lah langsung, karena saya sudah membuka. Jadi kalau ada misalkan gambar yang kurang ya tinggal dibuka lagi Google, tapi copy image saja langsung dipaste. Kalau yang tadi kan saya save image karena saya jadikan dulu, saya kumpulkan dulu gitu ya, tinggal dipaste jadi seperti ini begitu. Terus ini tinggal diketik, ini saya lebarkan, ini masuk ke sini, diketik lah ini
Ini saya kasih dari itu insert shape ya, shape misalkan ini kita nanti ini gini kan tadi ini, terus saya pilih yang transparan ya, ini no fill ya, ini di format ya, terus shape outline ini no outline lagi ini, terus kita klik kanan, jangan lupa sebentar, tapi sebelumnya jangan di no outline ya, nanti hilang. Klik kanan, edit text lah, kita ketik yang mau kita ketik ya, nanti jadinya seperti ini, seperti kelas 2 hebat SDIT Aluswa Surabaya, begitu ya. Begitupun ini saya juga ambil dari shape juga gitu. Untuk mengganti huruf-hurufnya tinggal ada di sini, ada pilihannya, ada hurufnya gitu ya. Caranya di blok pastinya ya, Ctrl A, diklik di sini di Ctrl A gitu, baru kita ganti begitu. Oke. Ini terus belum ada backgroundnya. Backgroundnya dari mana? Backgroundnya ini. Nah, saya ambil ini, Ctrl C. Ini di pojok di sini, Ctrl V. Nah, ini pastikan gambarnya ini tidak pecah ya. Pilih yang besar ya, yang dia besar apa ukurannya ya. Gitu. Nah, terus gimana dong? Tadi ketutupan format, terus send backward sampai keluar semuanya. Nah, begitu. Udah ya, nggak ada lagi. Begitu lah. Tapi ini sepertinya kurang menarik kalau tidak ada uangnya. Jadi saya tinggal berikan uang yang menarik. Bukan mata duitan ya, bukan. Ctrl C, harus sudah saya simpan. Oke. Kursor saya arahkan ke sini, Ctrl V gitu ya, kursor saya arahkan ke di sini terus. Oke, ini tinggal digeser, ini ada move lah. Terus kita buat dia seperti terbaring di meja. Oke, lanjut, uang 100 misalkan. Oke, ini saya taruh sini. Oke, kita klik ini, kita geser di sini, move ini kebesaran nanti. Nah, uangnya besar. Biasanya anak-anak SD itu dia berpikir kok uang logam itu lebih besar daripada uang kertas. Satu lagi biar menarik ya, 1000. 2000 aja. Oke, kasih ini share di sini. Oke, kita perbesar. Misalkan begini ya, biar lebih menarik. Di jatuhkan lah, seperti itu ya. Oke, ini kegeser, tinggal digeser lagi. Digeser. Oke, sudah. Begitu juga ini. Nah, slide kedua, kok bisa jadi slide kedua ya? Tadi klik kanan terus klik new slide gitu ya. Oke. Di slide kedua ini sebenarnya kita bisa kasih background dulu, terus kita kasih gambar-gambar gitu. Tapi kalau saya opsi ini, saya seperti ini dulu baru kasih background. Sama ini dari shape. Lah ini dari mana? Ini saya ngambil, biasanya kita di layout kita ada pilihan ini ya. Ini ya, tar. Ini. Nah, gitu. Nah, jadinya seperti ini. Ntar saya contohkan ya. Tadi itu begini. Kan ini new slide. Terus saya pilih yang layout ini. Nah, yang ini. Karena ada 2 gambar. Tinggal dimasukkan gambarnya, teksnya seperti itu. Jadinya seperti ini. Nah, ini dari mana? Ya ini saya kopas.
saya kopas dari yang saya simpan itu ya. Sama ini juga begitu, karena banyak pilihannya ya. Atau ini kalau mau lihat di ini insert smart art, di sini banyak sekali pilihannya. Kalau saya tadi pakai yang ini, terus tinggal di OK gitu, ini cancel aja ya. Nah dia muncul seperti ini. Oke, terus kita kasih backgroundnya itu sebenarnya bisa dengan klik kanan format background. Di sini banyak pilihannya, tapi saya nggak pakai yang di sini ya. Saya mau pakai yang ini. Yang manakah? Yang ini. Kucing. Di kelas saya kan ini untuk kelas 2, jadi biar menarik, ada gambar-gambarnya tapi juga nggak terlalu too much ya, untuk not too much, jadi nggak terlalu banyak juga kan. Kita send background. Nah, ini kita bisa atur biar kelihatan kata-katanya. Sip. Dan kita itu ngaturnya juga kan nanti ada saya ya yang dipresentasikan, jadi jangan sampai sebentar. Baik, jadi jangan terlalu banyak gambar juga. Oke, ini ya. Nah, terus saya mau kasih ini tadi GIF yang sudah saya kopas, sudah saya ambil. Bisa kayak gini, Pak Uang nih ya. Dan ini nanti kan saya presentasi, jadi ini harus ada di mana, agak kesini kayaknya ya, biar saya bisa mau menunjukkan. Kita sesuaikan. Ini tadi sudah ya. Jadi jangan sampai yang ada di PPT itu menutupi. Oke, lalu setelah itu ini. Nah, ini kok saya dapat kotak-kotak ini dari mana? Format background. Ini banyak pilihannya di sini. The solid, gradient, picture, pattern. Nah, saya pakai yang pattern. Munculnya seperti ini. Tinggal diklik aja. Nanti bentar-bentar. Nah, gitu ya. Saya mau yang ini tadi diklik. Sudah berhasil. Nah, ini saya pakai juga ya, sama. Ini juga sama. Kok bisa kotak-kotak gini ya, pakai layout. Pakai yang tinggal diatur. Ini di pop dulu ya biar bagus. Soal. Nah, terus saya ingin ada. Oke, ini contoh soalnya saja ya. Sudah. Kalau ada latihan soalnya dari mana? Itu bisa dimasukkan di video untuk seperti ya tebak-tebakan gitu ya. Kira berapa ya? Oke, nanti kita akan jawab. Itu juga bisa. Caranya klik, saya ingin duplikat, jadi yang sama bersama tapi cuma isinya aja yang beda. Misalkan di sini tantangan seru gitu ya. Nah, kita tinggal ganti aja. Bentar, kita ganti. Tapi ini yang mana, misalkan ini 500 ya, tadi belum 500 ya, tadi 200 gitu ya. Ini di sini juga lagi kursornya dibatas. Maaf, sentuh lagi. Harus hati-hati. Ini kita sebentar kecil.
ini tuh kan dihapus, kan ini kapan tetetet ini belum sudah 500. Itu satunya berapa? 5.000. Belum ya tadi 1.000. Oke. Ya ini agak kesini karena nanti ada saya di sini, besarin nggak usah, besarin nggak usah. Ini juga sudah ya di pinggir ya. Oke, ya di pinggir kayak gitu. Lalu ada terakhir hikmahnya apa yang kita peroleh, nah seperti ini. Terus tadi kita kasih contoh smart, kita pilih yang berhubungan, ini bisa sling for the design format change color, ini misalnya sini ya, mana nih besar deh. Ini tadi kalau ini saya pakai shape ya, duniawi ya, sedekah siapa nih, ukrawi ukrawi ya, bersyukur seperti di surat Ali Imran 45. Baik, ini ya seperti ini sudah. Terus kita kasih backgroundnya apa, misalkan ini itu. Kalau saya nariknya dari pojok ke pojok, jadi bukan dari yang ini ya, lebarnya enggak lah, lebarnya nanti yang terakhir gitu. Format selesai. Ada ucapan terima kasih misalkan, baru new slide. Oh ya, sebenarnya di sini tuh ada desain untuk background, tapi ada tapinya ya. Misalkan saya pilih ini ya, ini kita klik kanan dulu, kita apply to select slide, jadi hanya di slide ini aja, di slide lain dia tidak. Biasanya kalau biasanya kita klik desain terus semuanya gambarnya sama itu nanti akhirnya. Ini cuma yang di sini. Saya mau kasih ucapan terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih anak-anak, berhitung seru gitu biasanya. Terus saya kasih animasi, kita bisa cari langsung. Saya biasanya suka gini, animasi buah-buahan ya. Kemudian copy image, paste di sini. Ini yang nemenin saya, ini ada saya, ini tinggal, ini sedang ini. Ini tinggal di set.
Oke, selesai ya. Oh, apakah sudah selesai? No, kita akan edit biar makin cantik. Itu ada yang namanya ini. Bentar. Ya, transition itu untuk slide-nya. Bergerak kita pakai pattern. Terus ini ada juga. Ini aku usah pakai ini, terus ini sudah ya, tuh gitu. Terus setelah itu ada yang namanya animation itu untuk gerak per gambar, per kotak tulisan gitu ya, kecil gitu ya. Misalkan ini mau apa yang pertama, mau logo, mau pilih yang mana lah. Ini ada hijau, kuning, merah. Hijau itu lebih ke gerak-gerak yang dia muncul. Nah, kalau ini lebih ke warnanya sebenarnya. Oke. Jadi begitu ya. Jadi ada animation ini. Kita klik animation. Jadi ini untuk yang gerak muncul, ini untuk warna-warna, ini yang untuk gerak tapi dia untuk geraknya itu untuk menghilang, pergi ya, ke out gitu. Jadi ini bisa pilih zoom lah. Ini bisa on klik ya. Untuk presentasi biar mudah, with previous itu di awal ya, di awalnya. Terus ini previous juga bersamaan. After previous itu berarti setelahnya, setelah ya, terus lewat setelah with previous. Nah, ini juga sudah, ini juga saya sudah kasih. Ini belum saya kasih ya. Misalkan ini, nah ini terus after previous ini bisa bersamaan ya. Previous tuh biar gak bersamaan, kalau with previous tuh dia bersama. Kita coba cek, kita slideshow. Tada, bismillah. Nah, jadi kalau previous dia bersamaan, kalau after previous dia nggak bersamaan, berganti. Nah, kayak gini ya. Oke. Ini juga sama, bisa. Sudah kalau nggak salah, sudah. Ini juga bisa, juga sudah. Ini belum. Ini juga belum ya tadi. Ini belum ya, karena ini tadi yang awal. Boleh mau bersamaan, boleh tidak ya. Ini sudah. Nah, ini gini, terprave. Bentar, ini belum di on. Sudah ya tadi. Ini belum. Jadi klik aja. Nah, ini yang belum. Nah, kalau ucapan terima kasih ini saya pakai yang merah, fly out, pergi ya. Ini juga ada durasinya sebenarnya, mau durasi berapa dia bergerak gitu ya. Kalau saya nggak perlu, nggak usah ya, tapi kalau mau kayak gitu ya boleh. Jadi mau durasi berapa dia bergerak gitu ya, ini nggak usah, sudah gitu. Tetapi ini sudah dikasih transition belum kan? Itu sudah ya. Oke, sudah. Oke, kalau dirasa sudah, jangan lupa di save lagi. Ctrl S, save dulu. Sudah, kita bisa koreksi dulu ya, koreksi dulu.
adakah yang miss gitu, ada yang kurang, ada yang salah gitu. Kita sama cocokkan dengan kita nanti posisi, saya posisinya di sini. Ini nah gini. Ini jangan lupa di enter. Kalau punya pointer, nah ini enggak, ini berarti saya nanti ini seperti itu ya. Jangan sampai tulisannya ketutupan badan kita. Tuh. Oh, harus diklik, harus ada diperbaiki sepertinya. Tangan ini animation, terus ini sini dibuang dulu, sini. Oke, jadi ini ada nomor-nomor ya, ada 0, 1. Kalau 0 berarti dia yang tampil duluan. Coba kita buktikan. Nah, gitu. Terus selanjutnya 1, gitu ya. Oh, ini on klik, makanya dia harus aku klik. Nah, coba kita cek lagi. Nah, gitu ya. Jadi 0 ini yang lebih dulu, terus tadi yang 0 ya. Terus kita ganti, nggak apa-apa kan, tapi ini kita klik with previous. Ini after previous setelahnya ya. Oke, sudah sepertinya sudah semuanya. Oke. Terus ya. Baik. Membuat materi PPT sudah. Sekarang bagaimana kita menjelaskan isi materi PPT? Karena ini membuat video, jadi saya harus menggunakan aplikasi untuk membuat video, untuk mau video itu ya di PPT. Saya menggunakan Bandicam, ya. Terus biasanya supaya kameranya jelas kita bantu dengan webcam di HP seperti sekarang ini. Saya menggunakan Bandicam ini ya. Nah ini ada waktunya. Terus juga webcam di HP-nya baru gitu ya. Cuma ini saya tidak bisa merekam yang nanti saya akan menjelaskan karena posisinya sekarang saya sendiri juga sedang merekam ya. Ini umpamakan saja. Ini Bandicam. Seperti ini ya, maaf. Karena saya sendiri juga sedang merekam. Nah, jadi nggak bisa. Sebenarnya bisa sih. Nah, di sini kan bisa. Oh ya, yang ini, bukan yang itu ya. Maaf. Ini ya seperti ini nanti tampilannya. Terus settingannya ada di video setting, nah ada di sound. Saya pakai mic nih, pakai mic ini, pakai mic ini. Saya pakai mic. Terus webcam ini bisa di chroma key, saya pakai layar hijau, mouse dicentang, ada teks dan option di show countdown atau itu ya. Terus kita pilih full screen, terus di video kita pilih F12 misalkan untuk memulai dan mengakhiri. Itu seperti itu ya. Ini sekarang saya lagi di Bandicam. Oke, sekarang coba kalau saya menjelaskan materi itu berarti harus di slideshow. Jadi misalkan di Bandicamnya sudah di slideshow dulu, itu sudah siap ya, tinggal di slideshow F12 tampil gitu ya. Nah, slideshow-nya mulai ya. Loh, sebentar, ini yang ini. Bismillahirrahmanirrahim.
sebentar. Baik, kita ulangi ya gini ya. Let's dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya? Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Kita berjumpa lagi bersama Ustadzah Emma. Kali ini kita belajar mengenai mata uang. Wah, serunya berhitung ya. Di situ sudah ada gambar uang 50.000, ada uang 100, 2.000. Baik anak-anak, apa saja materinya ya? Pertama, kita akan mengenal jenis-jenisnya. Ada 2 jenis mata uang yang kita pelajari, yaitu ada mata uang logam dan juga ada mata uang kertas, seperti itu ya. Apa yang membedakan? Mata uang logam itu berarti dia biasanya bulat ya, bulat, lebih berat daripada uang kertas. Kalau uang kertas bentuknya persegi panjang, dari kertas ya, lebih ringan, seperti itu. Tapi baik itu uang logam maupun uang kertas itu sama-sama digunakan untuk apa anak-anak? Transaksi ya. Transaksi itu kegiatan yang kita membutuhkan uang itu untuk mendapatkan barang atau hal yang kita inginkan. Misalkan ingin membeli buku, harus membayar pakai uang. Kita ingin ke tempat bermain ya, ke tempat hiburan, ke kebun binatang misalkan, kita harus membayar tiket masuknya itu ya pakai uang, seperti itu. Kita mau berangkat sekolah, naik mobil, naik sepeda motor, ya memang kalau nggak ada bensinnya ya kan harus mengisi bensin dulu ya. Kalau misalkan bensinnya habis, itu juga menggunakan uang, itu namanya untuk transaksi ya. Begitu anak-anak ya. Setelah itu Ustadzah ada contoh soal anak-anak. Untuk kali ini tentang mata uang, kita akan belajar mengenal mata uang. Misalkan di contohnya itu ada uang 200 logam. 200 ya, 200 itu 200 rupiah. Menulisnya Rp, R-nya besar, P-nya kecil, 200,00. Nilainya 200 rupiah. Begitu juga dengan uang kertas 5.000 rupiah, nilainya 5.000. 5.000 itu Rp 5.0-nya 3 kali, 0,00, seperti contoh ini ya. Slide ya, seperti itu anak-anak. Wah, selanjutnya Ustadzah punya tantangan seru untuk kalian di video kali ini ya. Ada uang berapa itu? Uang logam 500. Lalu ada uang kertas berapa anak-anak? 1.000. Nah, berapa ya itu? Titik-titiknya diisi berapa ya anak-anak ya? Nanti kita bisa jawab nanti ya. Kalau di saat pertemuan Ustadzah tanyakan, siapa yang sudah menonton video Ustadzah Emma? Di situ ada tantangan ya. Siapa yang bisa menjawab tantangannya? Seperti itu. Coba sekarang kalian jawab anak-anak. Ustadzah beri waktu 10 detik. Hitungan mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Telur ceplok. Lah, oke ya. Seperti nanti Ustadzah akan tanyakan ya. Selanjutnya anak-anak, setelah kita sudah belajar ini ya, mengenal mata uang bersama Ustadzah Emma, hikmah apa ya yang kita peroleh tentang mata uang anak? Kan kalian sehari-hari ini pasti sudah pernah memegang uang, sudah menggunakan uang untuk transaksi tadi ya. Dalam kehidupan sehari-hari, uang tidak hanya untuk membuat kita bisa membeli barang yang kita inginkan, bisa melakukan hal yang kita inginkan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita itu juga harus yang namanya berbagi dari uang yang kita miliki anak-anak. Berbagi untuk diri sendiri pertama, misalkan ya, bersedekah untuk diri sendiri, ditabung, karena nanti kalau kita lagi butuh kita
kita bisa ambil uang tabungan kita itu tadi tanpa merepotkan orang tua kita. Tapi kalau bersedekah untuk orang lain, kita bisa sisihkan uang saku, misalkan uang saku kita 5.000, yang 1.000 untuk orang yang membutuhkan atau untuk infak di masjid, seperti itu anak-anak ya. Jadi itu lebih bermanfaat uang yang kita gunakan. Ustazah, nanti uangku habis kalau aku kasihkan orang lain. No, kata siapa? Karena dalam Islam kita itu wajib bersyukur, karena Allah akan memberikan ganjaran kepada kita saat kita bersyukur. Maka nikmat mana yang kita dustakan anak-anak ya, saat Allah memberikan nikmat kepada kita berupa kelebihan uang, lalu kita mensyukurinya dengan berbagi kepada orang lain, dengan tidak merepotkan orang tua, membantu orang tua kita sisihkan uang kita ya, berbagi dengan orang lain, infak di masjid seperti itu adalah tanda kita bersyukur atas nikmat Allah, seperti pada surat Ali Imran ayat 45. Begitu anak-anak ya. Jadi jangan sampai uang yang kita miliki itu hanya sampai beralih dari tangan kita ke tangan orang lain, beralih dari kepuasan kita membeli barang ke barang kita yang nanti lama-lama juga bisa rusak. Kepuasan kita melakukan sesuatu yang itu juga hanya sesaat, jangan sampai tidak ada nilai positifnya lah, ada nilai kebaikannya. Begitu kita harus berbagi, bersedekah, bersyukur, dan bersyukurnya dengan cara bersedekah, berbagi, dan kita miliki. Ustazah, aku nggak punya uang Ustazah, kita bisa berbagi senyum seperti itu, berbagi nasihat, mengingatkan teman supaya kalau teman ada uang lebih, kamu jangan boros-boros, kita bantu orang tua kita tabung sedikit demi sedikit, begitu, kita infakkan yuk ke masjid yuk, gitu ya, seperti itu misalkan ya. Banyak cara hal baik ya. Oke, kita nanti bisa sharing, kita nanti bisa bercerita bersama anak-anak ya saat pembelajaran berhitung. Masya Allah, alhamdulillah. Sekian video dari Ustazah anak-anak. Kalian harus tetap semangat, tetap sehat semuanya ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi ya di kelas offline. Tapi sebelumnya kita akan berjumpa di kelas online tentunya ya. Salam terus cinta dari Ustazah Emma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Baik, jadi misalkan seperti itu ya, ini sesuai materi PPT. Tapi tadi kan itu saya kan mempraktekannya misalkan di Bandicam lah. Saat saya sudah mengatakan terima kasih anak-anak, wassalamualaikum, selesai, itu kita bisa pencet F12 untuk mengakhirinya ya. Kan kalau tadi kan saya kan menggunakan F12 untuk mengakhirinya. Lalu itu akan otomatis tersimpan. Di mana? Kalau sebelumnya kita sudah menyeting, sebentar, ini ya di general lah, ini kita simpan di sini, maka dia otomatis di sini ya, gitu, begitu. Dan biasanya dia juga muncul di desktop atau ada di sesuai penyimpanan kita di mana. Nah begitu ya. Misalkan di saya di DOS-C ya, di download, saya tadi di download DOS-C download. Oke, mana ya tadi, di dokumen, di dokumen seperti itu, misalkan di dokumen. Nah ini ya, mohon maaf lah, di dokumen misalkan, atau di local disk C. Jadi kita sesuaikan, tapi biasanya kalaupun belum kita setting itu dia juga sudah ada di sini. Jadi misalkan ini ya hasilnya, terus ini ya sudah tersimpan, insya Allah otomatis tersimpan, tidak mungkin hilang. Jadi kita cek lagi di penyimpanan kita tadi di mana ya, di sini user Lenovo, di desktop lah, saya di desktop ini ya, di desktop. Jadi dia akan di desktop.
Jadi kalau kita ganti di dokumen ya kita nanti akan di dokumen. Ini tadi saya di desktop, terus saya kopas di dokumen, saya pindahkan di dokumen, saya cut di dokumennya, maaf ya, seperti itu. Kita juga bisa tentukan sendiri mau disimpan di mana. Ini ada pilihannya ya, tinggal diklik ini gitu ya. Ini tidak saya klik ya, saya lagi merekam gitu. Mau disimpan di dokumen juga bisa, di video juga bisa, terserah kita gitu. Baik, nah setelah ini sudah menjelaskan isi materi, sudah ya tadi ya, mengubah jadi video itu tadi saya jelaskan kalau itu di Bandicam. Nah nanti terus hasilnya itu bisa kita upload di YouTube begitu. Ini ya, kita bisa upload ke YouTube begitu. Tinggal di search aja YouTube. Kita harus sign in dulu. Ini sudah sign in ya saya. Terus ini upload video. Nah, upload video. Oke, masih loading. Terus kita tinggal masukkan video kita. Nah, kita bisa di drag, bisa di select file, kita simpan di mana tadi ya, misalkan di desktop misalkan tadi, atau sudah dipindah di dokumen, nah misalkan gitu tadi ya, itu open. Nah, tinggal seperti itu ya. Saya kasih contoh deh. Ini misalkan Miala itu. Prosesnya akan menyesuaikan ya nanti. Ini kita, ini misalkan saya ini yang Google Form ya. Ini contoh saja ya. Oke, thumbnail kita bisa pilih dari sini. Ini bisa diisi atau tidak usianya, terus kita next. No misalnya. Kita next. Kita public misalkan ya. Kita public biar semua tahu, tapi ini saya private ya. Ini contoh. Schedule bisa ditentukan atau enggak usah ada schedule, jadi ini bisa dilihat kapan aja. Save, lalu dia berproses. Prosesnya ini yang butuh waktu ya, tergantung besar kecilnya filenya ya gitu, dan koneksi internetnya pastinya. Seperti itu ya. Alhamdulillah, jadi saya sudah menjelaskan membuat materi PPT, terus menjelaskan isi materi PPT juga sudah, lalu mengubahnya jadi video begitu ya. Saya sudah jelaskan dari awal. Nah tadi saat menjelaskan itu di shoot Bandicam begitu, cara menyimpannya di mana letaknya, terus bisa diupload di YouTube. Baik, alhamdulillah sekian penjelasan UKG saya mengenai membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint. Mohon maaf atas kekurangan yang ada, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.